Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya baca SMS-nya sampean tapi nggak begitu jelas. Tapi saya nggak tahu nih ada apa dengan sampean. Tapi ingat sekali lagi ini masuk di YouTube sama di Facebook. Jangan pernah menyebut nama siapapun, termasuk namamu sendiri karena saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down. Kenapa Mbak? Ada apa? Oh, oke, oke, oke. Baik, saya ceritakan ya, Mbak. Eh, Mbak Henrymu jangan deket-deket suaranya ngebas. oke, oke. Hmm. Eh, saya kenal seseorang dari tahun 2021. Mm-mm. Nah, terus si si A ini, si inisial N ini, Mm-mm. eh, meminta tolong untuk meminjam sejumlah uang dan waktu itu saya bantu. Mm-mm. Dan kemudian dia itu eh, tidak tidak membayarnya, Mbak, sampai sekian lama, Mm-mm. sampai Mbak itu yang Henrymu, pertama kali. Henrymu jangan deket-deket Mbak, terlalu deket Mbak. Udah udah jauh, Mbak. Oh, mungkin Udah Henrymu yang jepret-jepret. pertama kali. Terus? Ah, itu yang pertama kali. Terus yang kemudian itu yang pertama ya, setelah menghilang, dia juga mendatangi saya kembali untuk meminjam sebuah jumlah uang lagi. Dan kebetulan saya itu ngerasa, oh iya, saya percaya gitu aja, Mbak. Uh, uh, uh. Saya kasih itu dua kalinya, dan setelah itu menghilang sampai saat ini. Kabar terakhir di bulan Maret, dia itu calling visa lagi. Pertamanya di interminate pulang Indonesia. Terus Januari tahun kemarin dia mau Mm-mm. calling visa, minta bantuan kepada saya untuk meminjam sejumlah uang lagi 1 juta rupiah Mm-mm. untuk biaya proses pengiriman datanya ke Hong Kong. Masih saya bantu, dan bulan Mei itu masih ada catatannya. Dia mengembalikan yang cuma 1 juta aja. Mm-mm. Sedangkan total hutang dia sejumlahnya itu 80.000 dolar Hong Kong, Mbak. Mm-mm. Oke. Nah, udah sampai di situ, sudah nggak bisa dihubungin lagi, tapi WA-nya aktif, Mbak. Tapi nggak pernah balas chat, Mm-mm. dan saya kira cuma saya saja ya korbannya, tapi ternyata ada beberapa orang lagi dengan orang yang Mm-mm. sama. Mm-mm. Nah, saya minta kita bertiga itu minta tolong sama Mbak, tolong apa ya, dihubungi keluarganya untuk meminta kejelasan dia keberadaannya di mana, dan untuk bisa menyelesaikan masalahnya gitu, Mbak. Gimana pun caranya kita juga ingin kejelasan ya, mau gimana, soalnya kita sama-sama butuh juga. Waktu itu dia dia minta tolong atas nama kemanusiaan, kita juga membantu gitu. Dan Oke. semua utangnya itu ada hitam di atas putih di saya. Mm-mm. Tapi di teman saya tidak tahu ya ada hitam di atas putihnya. Tapi di saya itu ada hitam di atas putih, ada bukti seluruh chatan dia memohon dan meminta pinjam kepada saya, itu ada, Mbak, semuanya. Gitu. Oke. Nah, sekali lagi ini ada kesalahan di sini kalau kamu meminta saya menghubungi keluarga yang bersangkutan karena kan saya bukan siapa-siapa, Mbak. Bener nggak? Iya, paham, Mbak, paham. Betul. Gimana ya? Kita sendiri sudah mencoba udah lama kita mencoba sendiri gitu. Kita mencoba sendiri. Kita gitu. Saya meminta tolong teman saya, tapi moyong gitu, tidak tidak bisa menggertak keluarganya untuk bisa memecahkan masalah bagaimana baiknya gitu. Mungkin saya harus minta tolong ke siapa, tapi ke rumahnya juga banyak yang menagih hutang, membawa tentara seperti itu. Tapi ya itu, tidak ada tidak ada apa ya, kegertakan, ketakutan, dan rasa ingin tanggung jawab seperti itu, Mbak. Jadi mungkin dengan Mbak Yuni yang bisa dikenal banyak orang, yang bisa membantu dengan apa ya, berbicara gitu, Mbak. Oke. Saya tahu Mbak bukan siapa-siapa, saya tahu, tapi mungkin di platform sosial media Mbak banyak dikenal, mungkin sedikitnya bisa membantu gitu, Mbak. Oke, sekali lagi di sini yang salah, Mbak. Kalau masalah utang piutang seperti yang saya jelaskan bahwa saya tidak boleh ikut campur. Karena saat kalian melakukan transaksi itu, pertama saya tidak tahu. Dan yang kedua,
masalah kan kamu ada hitam di atas putih, kan kamu bisa menuntut mencari polisi atau seperti apa. Itu apa gunanya hitam di atas putih? Kan kamu bisa menuntut saat mereka tidak membayarnya. Benar tidak? Jadi itu sebenarnya Betul, Mbak. kalau uang, utang, uang udah lepas dari tangan itu sulit untuk kembali, Mbak. Mereka memilih untuk Ah, iya dipenjara betul. daripada untuk mengembalikan uang. Karena itulah saya selalu bilang jangan pernah percaya Iya sama betul betul. siapapun Iya. tentang uang. Saya lebih memilih untuk tidak mempercayai siapapun untuk berbicara tentang utang. Jadi karena kalau sudah lepas dari tangan, itu uang nggak akan bisa kembali, Mbak. Sangat susah untuk kembali. Iya. Iya Jadi betul Mbak. Tiap kita meminta apa ya? eh, ini saya punya bukti hutang gini 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 gini. Terus jawabannya, oh kita lanjut aja ke pengadilan katanya gitu. Jadi selalu apa menakuti yang menagih untuk dituntut dituntut balik gitu Mbak. nah, Lah, kok gimana? Iya makanya keluarganya itu kayak gimana ya? ya kan keluarga nggak tahu, Mbak. Sampean waktu pinjam simpan peminjam itu kan nggak lewat keluarganya. Kalian berbicara Oh, sendiri. tahu Mbak, soalnya si anak ini, si inisial N ini bercerita bercerita kepada semuanya, kepada keluarganya bahwa dia meminjam utang kepada saya sekian sekian sekian. Ada buktinya Tapi kalau dia bercerita sama keluarganya. ada bukti chatnya. Bukan kamu tahu sendiri dia berbicara dengan keluarganya atau katanya. Ini beda loh. Jika kamu dituntut, Kepada suaminya, bu- bercerita kepada suaminya. bukan karena saat kamu menuntut, itu kamu harus yakin bahwa memang kamu dengar sendiri dia bercerita, bukan katanya dia loh. Karena banyak orang mengatakan bahwa suaminya tahu, keluarganya tahu, tapi sebenarnya keluarganya nggak tahu. Makanya saya nanya nih, kamu yakin dia keluarganya tahu beneran kalau dia punya utang kamu? Iya, tahu Mbak. Sempat Dia ngobrol sama bercerita suaminya? langsung. Sempat ngobrol sama suaminya? Iya, iya betul. Ya, karena menurut pendapat saya apa yang kamu lakukan sudah benar, ya udah laporkan saja sama polisi atau delik perkaranya kan memang agak ribet Mbak tentang utang piutang. Karena kalian kan melakukan Betul. transaksi sendiri. Kenapa kamu tidak menyuruh dia utang di bank? Kenapa harus meminjamin dari kamu? Karena kalau di bank dia bisa Ya, dituntut, tapi kalau pada orang biasa dia nggak bisa nuntut. Kamu gimana nuntutnya? ya itu sih memang kesalahan awalnya itu yang pertama itu, yang kedua saya tidak tahu agennya yang sekarang itu gimana. Gitu, jadi saya tuh pengen ada jalan untuk tahu anak ini ada di mana gitu Mbak. Nggak bisa Mbak. Kalaupun seandainya anak itu agennya saya pun nggak boleh memberikan informasi pada kamu loh. Kalau saya memberikan informasi pada kamu itu salah. Saya bisa dituntut. Karena itu adalah ranah Iya, pribadi. Jadi nggak boleh siapapun memberikan informasi. Ya itulah saya selalu katakan jangan meminjamin orang. Kalau uang sudah lepas dari tangan itu hilang sayang. Atas dasar kemanusiaan atau apapun, kenapa kamu nggak memilih untuk menyumbangkan pada Palestina? Kenapa kamu tidak memilih untuk menyumbangkan pada orang-orang yang meninggal dunia? Kenapa kamu lebih memilih membantu orang atas dasar kemanusiaan? Karena kalau sudah uang lepas dari tanganmu itu sudah hilang sayang. mm-mm. Iya. Kalau Miss Yuni nyari keluarganya itu salah sayang. Kenapa? Iya Saya kan nggak saya ada hubungan. oh, Nggak boleh. iya Karena iya itulah kalau tadinya kan saya pernah lihat konten teman-teman saya nyaranin gitu. Hmm. Banyak banyak teman-teman yang nyaranin. Yang pertama alasannya ya, banyak teman-teman yang nyaranin, oh coba coba lapor minta minta tolong gini-gini. Terus saya juga beberapa kali lihat konten Mbak yang bisa menghubungi keluarganya, menjembatani gitu. Itu saja sih Mbak. Selain itu saya Bukan ingin menjembatanin, saran-saran. menjembatanin untuk masalah sih nggak apa-apa ya. Tapi kalau menjembatanin untuk nagih hutang nggak boleh loh Mbak. Enggak. Saya tidak tidak menuntut meminta tolong untuk menjembatani untuk menagih utang, tidak. Menjembatani untuk bisa berhubungan, meminta informasi gitu Ya berarti kan kepada sama aja kan tetap keluarga. pada akhirnya kan nagih hutang sayang. Untuk menanyakan informasi tentang. Nah ini sekali lagi ini ada yang salah. Kalau kalian nih untuk kemarin saya menjembatani orang karena dia ditipu untuk
ASN untuk pegawai negeri ini saya bisa menjembatanin pada korban dan pelaku. Tapi kalau ini pure nagih hutang nggak boleh saya. Saya nggak boleh. Karena saat utang piutang itu saya nggak terlibat di dalamnya saya. Jadi kalau kalian bermasalah nih, Iya. ditipu nih, masalah penipuan, beli tanah atau dijanjikan jadi pegawai negeri ternyata enggak. Saya kan ada koneksinya. Saya ada polisi, saya ada orang BUMN yang saya kenali, saya bisa minta bantuan. Lah kalau utang piutang gini gimana saya? Kan nggak ada, saya nggak ada kenalan. Saya nggak kenal debt collector. Bener nggak? Jadi, Hmm. jadi untuk menjembatani utang piutang dengan menjembatani orang tertipu itu beda loh. Ini kan utang piutang toh awalnya bukan ditipu kan kamu. Awalnya kan dia ngomong baik-baik sama kamu utang piutang. Iya, Bener iya. nggak? Nah, kalau masalah Betul. arisan bodong atau job TKL atau apa, saya akan menghubungi. Karena itu ranahnya penipuan. Lah, kalau ini kan dia masih masih utang piutang yang secara pribadi, sayang. Nah, Hmm. kalau kalian mau, kalian bisa melaporkan anak ini pada KJRI. Kalian bertiga datang ke KJRI. Oh, Bisa oh bisa ya melaporkan itu. Mbak. Nah, Kenapa? oke. Betul. Iya, iya. Saya teman juga ada yang ngomong, "Oh, kenapa lapor KJRI aja?" Nah, saya itu benar-benar awam pengetahuan tentang soal itu ya, Mbak. Jadi kita bisa melaporkan ke KJRI gitu. Ya sekedar melapor. Saya nggak tahu apakah ditangani atau tidak. Tapi setidak-tidaknya kamu punya rekod bahwa kamu pernah melaporkan anak Oke. ini di KJRI. Nah, jika banyak orang yang ditipu, mungkin KJRI akan bertindak. Tapi sekali lagi Hmm. KJRI adalah negara ya, di mana nggak yang diurusin nggak cuma satu. Ya kamu harus bersabar, di mana Hmm. bukan hanya kamu satu orang yang ditangani oleh KJRI. Ya sabar, di, Iya. ditanganin atau tidak, saya kurang tahu. Karena ini sudah Oh, ranahnya utang piutang kalian secara pribadi. Ngapain iya. ngutangin uang atas dasar kemanusiaan di luar sana banyak orang yang membutuhkan. Kenapa kamu harus membantu dia? Bener nggak sayang? Iya, betul. Mm-mm. Tapi ya jadi gimana ya? Jadi dia itu kayak yang satu orang ke teman saya itu buat operasi ibunya. Ibunya lagi di ICU gitu. Jangankan sampean ya Mbak ya, jangankan sampean. Saya kasih tahu, saya itu bekerja di agent zaman dahulu. Dan majikan itu dihapusin pembantunya, ngomong bahwa ibunya masuk ICU, pinjem uang dan Betul. pulang, pinjem uang dan pulang ke Hmm. Indonesia. Sama saya dia pinjem uang, tapi dia nggak ngomong sakit atau apapun. Dia nggak berani karena saya agentnya. Nah, setelah itu dia pinjam uang sama majikan, terus pulang ke Indonesia. Nah, ini anak waktu pulang Indonesia nggak ngubungi saya, majikannya juga nggak ngubungi saya. Setelah Hmm. setelah apa yang terjadi, dia nggak balik lagi ke Hong Kong, majikan nyari ke saya. Eh, anak ini ibunya apa kecelakaan. Nah, kebetulan saya kenal sama keluarganya, tak telepon. Enggak, dia sehat-sehat aja. Paham nggak maksud saya? Jadi bukan hanya kamu Iya, aja betul. ditipu, Ah, majikan itu bisa ditipu juga. Karena itu siapapun orangnya yang sudah berbicara tentang uang tinggalkan. Walaupun iya. dijanji apapun, nggak usah percaya. Ngerti? Mbak ngerti. Ya, jadi itu aja majikan bisa ditipu loh, Mbak. Itu saya kenal keluarganya, saya telepon keluarganya langsung loh. Saya tanya keluarganya, apakah ibunya kecelakaan meninggal dunia? Tidak. Itu pun dia Hmm. anak kandungnya sendiri tega mengatakan ibunya meninggal. Saya kenal keluarganya. Apakah saya bisa nagih uang majikan? Tidak bisa saya. Iya, Majikan betul. loh itu. Ngerti Hmm. nggak maksud saya? Jadi intinya adalah memang seperti itu. Kalau sudah berbicara tentang utang piutang, tidak ada sahabat, tidak ada teman, tidak ada saudara. Ngerti? Iya. Coba ajak Tapi temanmu melaporkan pada KJRI itu aja. oh, iya baik Mbak. Berarti Nah, bisa dilaporkan ke KJRI ya. sekedar melapor ya bisa, apapun yang bisa dilaporkan. Tapi masalah ditanggapin atau enggaknya kan saya kurang tahu. Oh, iya. Mm-mm. Terima kasih ya. Ya sudah, terima kasih Mbak Yuk, waktunya. yuk, bye-bye. Oke, jadi teman-teman nggak bisa dong saya mengonekkan kalian dengan keluarganya. Nggak ada urusan. Dan sekali lagi saat kalian melakukan utang piutang, saya nggak tahu. Kalaupun saya tahu, saya tidak akan masuk ke ranah utang piutang. Saya sendiri hidup aja susah kok ngapain ngurusin utang piutangnya orang. Dan saya bukan debt collector. Saya tidak akan membantu kalian tentang utang piutang. Itu aja dari saya. Dan selalu berhati-hati kalau berteman tentang utang piutang, lupakan. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan terima kasih. Sampai ketemu lagi. Bye bye.